There's a place where mercy reigns. Shalom saudara-saudara, selamat datang kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan berbicara tentang dosa. Minggu yang lalu kita sudah melihat apa arti yang bukan dosa, via negativa. Dosa itu bukan apa. Sekarang kita akan melihatnya, dosa itu apa. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan ada beragam kata yang dipakai untuk menerangkan dosa. Dosa bisa berarti tidak tepat sasaran. Dosa juga bisa berarti melanggar sebuah batasan. Ada masih banyak kata lain yang dipakai untuk menerangkan dosa. Dan keragaman kata yang dipakai untuk menerangkan dosa mengajarkan kepada kita bahwa dosa sangat sulit untuk didefinisikan, karena tidak ada satu kata yang bisa menjelaskan dosa itu apa. Para penulis Alkitab memakai berbagai macam kata untuk menerangkan apa artinya dosa. Tapi saya suka memulainya dengan 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, ketika Yohanes mengatakan bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Saya suka ini karena pertama singkat. Jadi kita semua suka sesuatu yang singkat. Nah, karena ini singkat, maka mudah untuk kita ingat. Dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah. Singkat, mudah kita ingat, dan menurut saya walaupun ini singkat, tetapi cukup padat pemahamannya. Dosa itu adalah melanggar hukum Allah, melanggar perintah Allah. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah adalah dosa. Baik itu yang ada dalam pikiran kita, baik yang ada di dalam hati kita, maupun apa yang kita lakukan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah, dengan kehendak Allah adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah, kehendak Allah di dalam hidup kita. Nah, kita perlu bertanya, apa perintah Allah bagi kita? Apa kehendak Allah bagi kita? Dengan mengetahui apa perintah Allah bagi kita, maka kita bisa mengukur apakah kita sudah memenuhi perintah itu atau tidak. Kita sudah mencapai apa yang menjadi standar Allah, ukuran Allah bagi kita atau tidak. Ada dua teks yang saya ingin bagikan. Yang pertama dari Galatia 3 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Kita perlu menggarisbawahi kata segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam hukum Taurat, di dalam perintah Allah, harus kita taati. Kalau ada yang kita langgar, berarti kita telah berdosa. Kita telah tidak mencapai standarnya Allah. Jadi perintah Allah adalah segala sesuatu yang Allah sudah nyatakan di dalam Alkitab untuk kita. Itu adalah tuntutan Allah bagi kita. Nah, kita perlu bertanya, apakah kita sudah memenuhi tuntutan itu? Karena tuntutannya sudah sangat jelas, komprehensif, dan sangat mutlak. Segala sesuatu yang tertulis. Segala sesuatu yang tertulis. Teks yang kedua yang saya ingin bagi berasal dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kalau ada orang yang menaati semua perintah tetapi gagal pada satu perintah, maka berarti dia bersalah terhadap seluruhnya. Menaati hampir semua bagian tetapi bersalah pada satu bagian, maka orang itu telah bersalah terhadap keseluruhannya. Dengan konsep yang semacam ini, kita perlu sekali lagi melihat diri kita dan bertanya, apakah mungkin kita itu tidak berdosa? Karena tuntutan Allah sudah sedemikian jelas, segala sesuatu yang tertulis. Kalau kita hanya menaati 99% misalnya, bersalah terhadap 1%,
Maka Yakobus mengatakan di dalam suratnya pasal yang kedua bahwa itu sama saja dengan menyalahi seluruh perintah Allah. Saya yakin dengan tuntutan ilahi yang semacam ini, tidak ada orang yang berani mengklaim bahwa dirinya cukup baik di hadapan Allah. Saya yakin tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa perbuatan baik yang dia lakukan cukup untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Saya juga yakin tidak ada orang yang berani mengatakan seandainya perbuatan baikku diukur dengan perbuatanku yang salah, maka perbuatanku yang baik melebihi perbuatanku yang jahat. Saya yakin tidak ada orang yang terlalu gegabah dan berani mengucapkan klaim penilaian semacam itu. Karena tuntutan Allah sudah sangat jelas, komprehensif dan mutlak. Kita menaati semuanya atau berarti kita melanggar semuanya. Pilihan untuk kita cuma ada dua, kita menaati seluruhnya atau kita melanggar seluruhnya. Menaati 99% sama saja dengan melanggar seluruhnya. Karena Allah itu maha sempurna, Allah itu maha kudus, sehingga kalau manusia ingin berkenan di hadapan Allah melalui perbuatan baik, maka manusia harus baik dan benar-benar baik, 100% baik. Dan tidak ada manusia yang bisa melakukan itu di hadapan Allah. Mungkin saudara termasuk orang yang cukup terpandang dari sisi etika. Mungkin saudara termasuk orang yang cukup dikenal karena kesalehan. Mungkin saudara cukup dihargai orang karena perbuatan-perbuatan baik, karena sikap-sikap norma yang saudara tunjukkan, sikap-sikap etis yang menawan orang lain. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita orang yang baik di hadapan Allah? Mungkin kita lebih baik dibandingkan orang lain. Mungkin kita lebih baik dibandingkan sebagian besar orang. Tetapi sekali lagi, pertanyaannya bukan kita membandingkan diri dengan orang lain dan bertanya, seberapa baikkah aku dibanding orang lain? Pertanyaannya adalah, kita di hadapan Allah, seberapa baik kita di hadapan Allah? Karena tuntutan Allah sudah sangat jelas sekali. Barang siapa mau benar, maka dia harus melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Menaati hampir semua, bersalah pada satu, berarti bersalah seluruhnya. Dengan konsep yang semacam ini, saya yakin paling bijaksana adalah kita mengikuti apa yang diucapkan oleh Raja Salomo. Dia terkenal sebagai orang yang paling bijaksana, paling berhikmat di muka bumi. Tetapi di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, dia mengakui bahwa tidak ada manusia yang benar di hadapan Allah. Semua manusia adalah orang yang berdosa. Salomo yang terkenal hikmatnya mengakui keberdosaannya. Kita juga akan menjadi berhikmat kalau kita mengikuti Yakobus, orang yang dikenal sebagai orang yang saleh, James the Just, orang yang terkenal karena ketaatan dan kesalehannya. Tetapi di dalam suratnya pasal yang ketiga ayat yang kedua, Yakobus mengatakan, kita semua bersalah dalam banyak hal. Yakobus tidak mengatakan kalian bersalah dalam banyak hal, tetapi dia memakai kata kita semua. Berarti termasuk dia adalah orang-orang yang berdosa. Dan dia tidak mengatakan saya bersalah dalam satu hal. Dia mengatakan saya bersalah, kita semua bersalah di dalam banyak hal. Ini merupakan pengakuan yang paling patut, pengakuan yang paling indah, pengakuan yang menggambarkan keadaan manusia yang sebenarnya. Kita adalah orang-orang yang telah gagal untuk menaati standar Allah, untuk mencapai ukuran Allah, untuk tetap berada di dalam batasan perintah Allah. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Tapi kita bersyukur, dosa itu bukan kisah akhir bagi kita. Ada kisah kasih dari Allah. Allah mengambil solusi, Allah mengambil tindakan untuk menyelesaikan dosa kita di hadapan Dia. Amin. Tuhan memberkati.